Hai teman-teman, selamat ketemu kembali di program Smart Investing bersama saya Sam. Dalam episode kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang trading. Pertanyaan kita kali ini adalah apakah trading komoditi itu sama saja dengan trading saham? Dan pertanyaan selanjutnya, banyak teman-teman saya tanya, apakah active management portfolio saham, saya pilih-pilih saham, jual beli secara aktif, beli pagi, jual sore, dan seterusnya, itu hasilnya bisa lebih baik dan lebih menguntungkan daripada passive investment jangka panjang. Yuk teman-teman, tanpa panjang-panjang kita langsung bahas. Teman-teman, dalam episode sebelumnya saya sudah tunjukkan bahwa trading itu bisa zero sum game. Artinya kita nggak tambah kaya, nggak tambah miskin kalau nggak ada net money inflow. Tapi bisa juga menjadi profitable kalau ada uang masuk, ada net money inflow. Misalnya karena produk yang diperdagangkan memang dibutuhkan. Gandum, kopi, batu bara, forex, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau barangnya tidak punya nilai intrinsik, ya seperti contohnya emas atau Bitcoin, itu nilainya tergantung kesepakatan sosial, berapa yang mau ditempatkan di sana, ya. Tidak ada jaminan itu akan permanen. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan saham. Nah, kita akan lihat di sini contoh yang sama. Saya akan pakai contoh yang sama ya. Ada Anne, Benny, Cecil, dan Dennis, ya. Mereka masing-masing ke kantor bawa $1.000 dan berarti total di ruangan itu, di dalam market itu ada $4.000. Berbeda dengan sebelumnya, Anne tidak membawa batu yang diperdagangkan. Kali ini dia memutuskan untuk membeli saham. Ya, dia menghabiskan setengah uangnya, yaitu $500 untuk membeli satu lembar saham. Oke, satu lembar saham itu adalah kepemilikan dari sebuah restoran. Nah, kebetulan restorannya ini dinilai $50.000. Ya, jadi nilai pasar dari bisnis restoran ini adalah $50.000 dan terdiri dari 100 lembar saham. Jadi katakanlah Anda membeli di harga yang sesuai dengan nilai dari bisnis tersebut, 1/100-nya. Jadi dia menghabiskan $500 untuk dapat satu lembar itu. Nah, kemudian berarti di ruangan itu sekarang ada uang $3.500 karena yang 500 sudah diberikan saham kepada pemilik sebelumnya. Oke. Dan ada satu lembar saham yang nilainya $500. Berarti total kekayaan di ruangan itu masih $4.000. Nah, kemudian kita asumsikan Anne dan teman-temannya ini semua passive investor, khususnya Anne karena dia yang sudah invest ya. Dia nggak beli apa-apa lagi, dia nggak jual beli, dan dia tunggu 10 tahun. 10 tahun kemudian apa yang terjadi teman-teman? Restoran yang tadi nilainya $50.000 sekarang telah meningkat, penjualannya naik begitu banyak, pelanggannya banyak, begitu populer, sudah punya brand name, ya, sehingga nilai satu perusahaan yang tadinya $50.000 sekarang menjadi $150.000. Sangat masuk akal karena penjualannya mungkin sudah 3 kali lipat dibanding dulu, keuntungannya juga begitu. Oke, let's say karena pengelolanya bagus, satu toko itu menjadi, satu outlet itu jadi $150.000. Tapi bukan hanya itu, manajemennya memang luar biasa nih. Mereka malah buka 9 cabang baru. Jadi total mereka sudah punya 10 cabang yang gedenya sama dengan cabang awal. Berarti value nilai bisnisnya sekarang telah menjadi $1,5 juta. $1,5 juta, 10 kali 150.000. Dan Anne punya 1% dari 1,5 juta itu, yaitu $15.000. Berarti satu lembar saham itu sekarang nilainya bukan lagi seperti dulu 500, tapi sudah menjadi 15.000, naik 30 kali lipat. Nah, jadi sekarang teman-teman di ruangan itu saya tanya kekayaannya ada berapa? Let's say uang yang lain nggak berubah ya, masih 3.500. Tetapi saham tadi sudah menjadi 15.000 nilainya. Terjadi pertambahan kekayaan teman-teman. Ya, jadi di sanalah terjadi pertumbuhan kekayaan atau wealth creation yang sesungguhnya. Karena ini dihasilkan dari keringat orang yang kerja di restoran.
ada orang-orang yang kerja menghasilkan bisnis yang lebih besar, membangun bisnis yang lebih besar, revenue atau pendapatan, keuntungan yang lebih besar. Jadi sebenarnya sumber sejati ya, sumber yang benar-benar membuat orang tambah kaya itu ya kerja keras. Nggak bisa hanya dengan trading, teman-teman. Ya, kalau Anda win-lose, itu sementara, pasti yang kalah itu akan kapok. Ya, jadi kesimpulannya, pertambahan kekayaan investor itu berasal dari pertumbuhan bisnis. Pertambahan kekayaan investor berasal dari pertumbuhan bisnis. Nah, itu dia. Dalam bahasa keuangannya, valuasi ya. Penilaian sebuah bisnis, valuasi sebuah bisnis, nilai pasar sebuah bisnis itu naik karena ada pertumbuhan cash flow. Keuntungan masing-masing restoran tadi sudah nggak sama dengan waktu baru dibuat. Sudah naik 30 kali lipat, teman-teman. Makanya nilai pasarnya juga naik 30 kali lipat. Keuntungannya sudah 30 kali lipat meningkat dibanding waktu awalnya. Makanya nilai perusahaannya juga naik 30 kali lipat. Jadi kalau mau kaya dengan benar, kayalah dengan cara yang benar, yaitu dengan kerja keras. Either Anda yang kerja atau uang Anda dikelola oleh orang yang kerja. Itu prinsipnya. Ya. Kemudian berikut, bagaimana dengan active trading saham? Oke, nah sekarang kita asumsikan active management itu jual beli ya. Pagi jual, sore beli. Sekarang kita balik ke hari pertama lagi, teman-teman. Ya. Di mana Anne, Benny, Cecil, dan Dennis bawa uang 4.000 dan Anne beli saham senilai $500. Jadi di ruangan itu sekarang kekayaannya ada $3.500 plus satu lembar saham senilai 500. Nah, berbeda dengan skenario sebelumnya di mana mereka ini semua pasif long term investor, Ana nih nggak sabar. Demikian juga teman-teman yang di situ. Mereka melakukan active trading terhadap sebuah aset yang produktif ya. Bukan seperti yang dulu komoditi, tapi aset saham ini diperdagangkan. Jadi besoknya Ana jual ke Benny saham tadi dengan harga 600. Dijual seharga 600. Dan Benny bayar 600. Pertanyaan saya, apakah Benny untung atau rugi? Atau Ana untung atau rugi? Ayo kita lihat. Kalau restoran tadi kita tahu nilai wajarnya adalah $50.000 dalam satu hari, teman-teman. Perusahaan itu biasanya nggak bisa berkembang langsung 10%, 20%, 30%, nggak begitu. Perusahaan itu takes time. Walaupun tadi dalam 10 tahun terjadi pertumbuhan pesat, tapi teman-teman bisa hitung sendiri, itu nggak mungkin besoknya udah naik 20-30%. Dia naik secara perlahan-lahan. Jadi kalau si Benny beli seharga 600, transaction price-nya dia beli seharga 600, nilai perusahaannya belum berubah. Tidak mungkin dalam sehari, seminggu, atau sejam apalagi ya. Itu banyak aktif trader itu kan jual beli itu dalam waktu singkat. Kadang-kadang sehari bisa beberapa kali. Nah, asetnya sendiri, restorannya kan belum bertambah income-nya. Dalam sehari income-nya masih kayak kemarin. Kalau naik 1-2% paling. Nah, itulah sebabnya kalau misalnya transaksi ini berhenti di sini, Ana untung 100, teman-teman. Sementara si Benny rugi 100. Jadi zero sum game lagi. Untungnya Ana yang 100 berasal dari kerugiannya Benny 100. Kenapa saya bilang Benny rugi 100? Karena dia membeli sesuatu 1% dari 50.000 itu, restoran tadi kan 500. Nilai saham itu masih 500, belum naik turun, belum berkembang pesat tuh perusahaan dalam sehari. Tapi dia udah berani bayar seharga 600. Berarti dia membeli sesuatu yang nilainya 500 dengan harga 600. Nah, Ana sebaliknya menjual sesuatu yang nilainya 500 di harga 600. Berarti dia untung dong, teman-teman. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi dengan kata lain, ini masih zero sum game. Persis jual beli komoditi, nggak ada bedanya. Kekayaan di ruangan itu masih 3.500 plus satu lembar saham yang nilai sesungguhnya bukan 600, nilai sesungguhnya adalah 500. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita trading secara aktif, kesimpulannya apa?
Dalam jangka pendek, trading saham sama persis dengan spekulasi lainnya. Anda mau spekulasi Bitcoin, spekulasi emas, spekulasi aset lainnya, itu sama saja. Kalau spekulasi, masih ingat kan? Dalam video saya pertama, didefinisikan spekulasi adalah usaha cari untung hanya dengan menunggu harganya naik. Harga naik belum tentu nilainya naik. Jadi teman-teman belajar bedakan itu ya. Nilai dan harga nggak sama. Nilai is what you get, harga is what you pay. Oke? Nah, active management sering jual beli seperti itu dan milih-milih saham sebenarnya nggak banyak bawa keuntungan dalam jangka panjang. Ada seorang ahli teman-teman namanya William Sharpe dari Stanford University. Dia pernah nulis sebuah artikel yang luar biasa. Dia ini pemenang Nobel loh. Sebuah artikel judulnya The Arithmetic of Active Management. Bahwa itu nggak ada gunanya, malah merugikan. Jual beli secara aktif dan memilih-milih saham itu nggak menguntungkan dalam jangka panjang. Yuk kita lihat ilustrasinya. Ini ada tangga menuju ke atas. Yang kiri eskalator, itu Anda naik eskalator, berdiri di sana diam, nyampe ke atas. Aktif management itu digambarkan dengan tangga. Orang nggak bisa diam ya, pengen gerak. Wah, jual beli, pilih-pilih saham gitu. Nah, kita akan lihat bahwa kinerja yang aktif secara rata-rata itu harus di bawah kinerja yang pasif. Loh kok bisa ya? Nah kita lihat dulu kok bisa begitu. Contoh, indeks harga saham gabungan itu kenaikannya 12% setahun. Nah teman-teman, kenaikan indeks harga saham gabungan ini namanya nilai rata-rata. Nggak peduli ada yang aktif, manajemen di dalamnya, ada yang pasif, secara rata-rata hasil investasi setahun, baik dari orang yang aktif maupun yang pasif, siapapun mereka kalau digabung rata-ratanya 12% setahun. Nah jadi teman-teman, yang pasif ini apa yang dia lakukan? Dia membeli indeks harga saham gabungan. Karena dia nggak ngerti kapan harus jual, kapan harus beli, yang mana harus dibeli, yang mana harus dijual. Dia malas mikir itu, dia beli semuanya aja dan ikut rata-rata aja. Berarti dia beli indeks harga saham gabungan. Dia beli apa yang ada, dibeli semua lah. Ya, itu namanya membeli average, membeli indeks harga saham gabungan. Nah, sedangkan yang aktif, dia nggak mau dapat rata-rata, dia mau di atas rata-rata. Jadi dia jual beli secara aktif. Kemudian dia memilih saham, nggak mau beli semua rata-rata. Dia nggak mau diversifikasi, dia pilih dengan hati-hati. Stock pick istilahnya ya. Nah, yang pasif, karena dia belinya indeks harga saham gabungan, beli semua ya, saham gabungan yang banyak, maka dia dapat sejumlah rata-rata. Average itu 12%. Nah, pertanyaan saya nih teman-teman, yang aktif bakal dapat berapa nilainya? Jadi kalau yang kiri dapat 12%, maka yang kanan juga harus dapat 12% supaya rata-rata keduanya menjadi 12%. Benar kan teman-teman? Nggak mungkin dong di sini 12, di kanan dapat 13 atau 14. Nanti rata-rata keduanya nggak mungkin 12. Betul kan? Nah begitu, jadi so simple, ini aritmetika sederhana. Kalau gabungan mereka rata-rata 12, sedangkan yang kiri kita tahu pasti dapat rata-rata karena dia nggak mau above average, maka yang kanan juga dapatnya average in total ya, secara total keseluruhannya. Tentu yang di sebelah kanan ini yang aktif trading kan bukan hanya satu orang, ada banyak. Ya di sini ada banyak orang. Ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah. Tapi secara rata-rata mereka itu dapat 12% juga. Bahkan kalau kita perhitungkan bahwa active management itu butuh biaya, mereka ini kan harus digaji, analisnya, kemudian orang yang eksekusi, jual beli dengan aktif, itu mereka dapat fee. Sehingga ujung-ujungnya kalau diperhitungkan gaji orang-orang yang mengelola secara aktif itu, kinerja funds atau dana yang dikelola secara aktif itu di bawah dari indeks harga saham gabungan, di bawah rata-rata. Itulah yang ditulis oleh Sharpe. Dia bilang sebelum memperhitungkan cost biaya manajemennya, maka rata-rata yang aktif itu hasilnya sama aja dengan yang pasif. Tapi kalau kita hitung biayanya, maka berarti hasil return dari dananya sendiri pasti bakal di bawah yang pasif. Kenapa? Karena sebagian itu kan dipakai untuk ngegaji orang-orang tadi, untuk mengelola dananya secara aktif. Itu dia. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah nitip
uang di unit link di insurance, kan ada management fee 1-2%. Nah, itu kan ngambil dari keuntungan Anda kan pasti. Nah, itu sebabnya kalau mereka aktif manajemen hasilnya sama-sama aja dengan rata-rata, berarti kita dapat di bawah rata-rata sebenarnya. Ya. Jadi itu yang mencengangkan karena apa? Karena menurut Sharpe, dia bilang apa? Ini aneh banget karena ini hanya menggunakan hukum penjumlahan, perkalian, pembagian biasa gitu. Tapi orang nggak bisa lihat ya bahwa active management itu secara rata-rata nggak mungkin hasilnya lebih tinggi daripada yang pasif. Itu sebabnya banyak orang akhirnya memilih cara yang pasif, yaitu beli rata-rata. Gimana sih caranya beli rata-rata? Dengan diversifikasi, teman-teman. Kita beli banyak sekali saham, seperti indeks harga saham gabungan tuh ada berapa saham. Mungkin kita beli 30, 50 saham, lalu kita diamkan. Ya, jadi beli banyak itu bukan beli banyak jumlahnya, banyak jenisnya. Kita beli hampir semua jenis saham, kita beli saham perusahaan yang ada di market yang besar-besar gitu ya, kita beli semua. Lalu kita diamkan jangka panjang, itu yang disebut dengan passive investment. Ya, secara hitung-hitungan ini jangka panjang hasilnya nggak akan beda dengan rata-rata yang aktif. Saya ngomong rata-rata ya. Yang aktif itu pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Anda jamin dalam jangka panjang nih, Anda terus ada yang di atas? Ya, jadi di antara yang aktif tadi, kan ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah. Tapi rata-rata mereka berdua, ini nggak beda sama yang pasif. Nah, kita ngomong yang aktif, pertanyaannya, apakah kalau Anda rajin pilih-pilih saham, rajin timing the market, kapan jualnya, kapan belinya, pakai technical analysis, dalam jangka panjang loh, ya, hasilnya bisa selalu yang di atas rata-rata. Kayaknya belum bisa deh dibuktikan bahwa ada orang yang menemukan caranya untuk bisa selalu ada di atas rata-rata. Kenapa? Karena kalau Anda mau begitu, artinya Anda harus bisa memprediksi masa depan. Which yang menurut saya impossible, ya, nggak ada orang yang bisa memprediksi dengan tepat apa yang terjadi di masa depan. Oke teman-teman, saya kira penjelasan ini cukup gamblang, semoga menjawab. Dan itu alasan kenapa banyak investor memilih investasi pasif jangka panjang. Dia nggak mau pusing, dia nggak mau pakai manajer. Buat apa buang-buang gaji manajer? Saya beli aja indeks, saya diamkan. Oke? Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Dalam episode berikut, kita akan membahas tentang trading kripto. Kita akan membahas apa itu kripto, apa pro-nya, apa kontranya, bagaimana masa depan kripto. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe di channel ini dan share juga untuk mereka yang kelihatannya bisa ambil manfaat dari program ini. Terima kasih teman-teman. In the meantime, happy smart investing.